Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Ramadan. Saya hari ini belajar tentang storytelling ya. Saya akan bercerita tentang kehidupan saya kepada teman-teman semuanya. Ada tema yang akan saya angkat hari ini, yaitu tentang lahir dari keluarga miskin ya. Nama saya Helmi Ramadan. Saya lahir dari keluarga yang tak memiliki banyak materi, teman-teman. Rumah kami sangat sederhana ya. Kita tinggal tepat di tepian Sungai Kapuas ya. Kadang kalau hujan, air hujan itu masuk lewat atap kita yang bocor ya. Tapi di rumah ini saya belajar banyak tentang kehidupan, tentang bagaimana bertahan, tentang cinta dan harapan. Sejak saya kecil sampailah dewasa ini ya, saya tahu bahwa hidup ini tidak akan mudah, teman-teman. Waktu dulu di saat teman-teman saya bercerita tentang mainan baru ya, kemudian pada saat dewasa bercerita tentang HP baru, saya hanya bisa membayangkan waktu itu. Membayangkan bagaimana tuh bentuk mainannya gitu ya, bagaimana tuh bentuk HP-nya. Tapi emak dan bapak saya selalu bilang, kita hari ini mungkin hidup sederhana bang ya, tapi semangat dan tekad kita harus kaya. Itulah yang hari ini yang saya pegang, teman-teman gitu ya. Dulu setiap sore ataupun siang ya, saya selalu membantu ibu saya gitu ya, membuat kue untuk dijual. Saya membantu buat kue, ibu saya yang menjual kayak gitu. Ibu saya itu hobinya sedekah, teman-teman. Sedekah hobinya. Meskipun hidup dalam serba kekurangan, tapi apa yang bisa dibagi gitu ya sama orang-orang di sekitar kita. Ya, kadang ada yang beli kue 5 dibonuskan 1 gitu ya. Itulah ibu saya tuh. Ibu saya pernah bilang kayak gitu, bapak juga pernah bilang sama gitu ya. Hidup ini adalah soal memberi katanya, bukan hanya menerima. Maka waktu itu saya berjanji pada diri saya sendiri gitu ya, saya harus membuat perubahan walaupun sedikit demi sedikit, karena saya ingin lebih baik dari kemarin gitu ya, hidup bisa lebih baik dari orang tua saya. Saya pengen memberikan beliau ini hadiah terbaik di masa tuanya. Alhamdulillah teman-teman, hari-hari berlalu ya, saya terus berusaha belajar lebih giat meskipun keadaan tidak selalu mendukung gitu ya. Keterbatasan menjadi motivasi. Jadi ketika dulu waktu lulus SMA, teman-teman saya mempersiapkan untuk kuliah gitu ya. Jadi saya harus menunda selama 1 tahun untuk teman-teman yang melanjutkan kuliah gitu ya. Kita tidak gitu ya. Tapi itu tidak membuat saya menjadi marah gitu sama orang tua, tapi itu membuat saya lebih motivasi lagi. Jadi saya memutuskan untuk kerja dulu waktu itu 1 tahunan, teman-teman. Saya kerja di sebuah perusahaan lah seperti itu ya, sebuah perusahaan. Di situ berniat untuk kuliah dari situ kan gitu. Udah bilang sama orang tua, insya Allah uang kuliah akan abang bayar sendiri kayak gitu. Begitu kawan-kawan ya. Alhamdulillah bisa kuliah di tahun 2016 gitu ya. Terkadang itu keterbatasan itulah yang menjadi motivasi buat kita, kawan-kawan, bukan hambatan kayak gitu. Setiap sehari saya membuktikan bahwa asal usul bukanlah penghalang untuk menggapai mimpi kayak gitu. Jadi selama kuliah itu saya juga berusaha, teman-teman ya, jualan kerudung rawis ya, kemudian jualan sendal gunung, jualan properti, semuanya saya kerjakan. Bahkan juga pernah jadi tenaga pengajar di bimbel gitu ya, di Mutiara Bimbel gitu.
semuanya saya lakukan untuk membiayai kuliah saya. Tapi alhamdulillah waktu itu ketika kerja di semester 1 kerja jadi cleaning service waktu itu kalau nggak salah saya dipecat gitu ya, karena memang di tempat saya itu tidak boleh anak kuliahan kayak gitu. Bingung itu, ya Allah gimana cara bayar kuliah waktu itu. Bayar kuliahnya gimana gitu ya. Tapi berdoa sama Allah, saya meyakini Allah tuh pasti membantu kita dari setiap apapun kayak gitu. Tiba-tiba ditelepon sama pihak Untan waktu itu ya, pihak kampus ya. Ditelepon bahwa saya dapat beasiswa full. Allahu Akbar. Uang 1 semester yang saya bayarkan itu dikembalikan juga. Teman-teman begitulah kayak gitu. Luar biasa gitu. Kalau kita memang ingin mengejar mimpi pasti ada jalan kayak gitu. Teman-teman semangat gitu ya. Waktu itu saya sering bertanya apakah semua ini akan terbayar gitu ya. Namun saya sadar proses yang saya jalani bukan soal hasil akhir, tapi soal keteguhan hati dan keyakinan pada diri sendiri. Itulah yang membuat saya terus maju. Akhirnya alhamdulillah kerja keras itu membuahkan hasil teman-teman. Yang pasti juga ada doa orang tua, atas ridho Allah juga kayak gitu. Memang tidak mudah, bahkan seringkali waktu itu terasa mustahil gitu ya. Tapi saya ada di sini sekarang gitu ya. Waktu itu dengan pencapaian yang dulu hanya dalam mimpi, pengen kuliah, pengen sarjana gitu ya. Akhirnya Allah izinkan menjadi seorang sarjana. Jadi bukan karena saya lebih pintar atau lebih kuat dari yang lain, tapi karena saya tak pernah menyerah pada keadaan waktu itu teman-teman. Dan sekarang saya tahu bahwa keberhasilan itu bukan hanya milikku gitu ya. Saya ingin berbagi, memberikan semangat pada teman-teman yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu gitu ya. Yang pernah saya alami, yang pengen kuliah karena nggak ada dana gitu ya. Insya Allah teman-teman pasti ada jalan gitu ya. Pasti ada jalan insya Allah. Maka setiap perjalanan itu pasti punya tantangannya sendiri. Kadang kita tergoda untuk menyerah. Tapi ingatlah selama kita terus melangkah, meski sedikit demi sedikit, kita akan sampai teman-teman. Lahir di keluarga yang kekurangan tidak menghalangi kita untuk menjadi lebih dari sekadar cukup. Hidup ini soal bagaimana kita berjuang, bukan dari mana kita mulai. Jangan biarkan asal-usulmu menentukan masa depanmu teman-teman. Teruslah bertumbuh karena perjalanan ini baru saja dimulai. Semangat buat teman-teman semua yang hari ini ingin menggapai keberhasilannya masing-masing gitu ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe gitu ya. Semoga saya juga makin rutin gitu ya membuat konten-konten untuk teman-teman kayak gitu. Barakallahu fikum ya.